Beliau adalah Abuya Kiai Haji Qurtubi Jailani, salah seorang ulama terkemuka asal Banten, yang dikenal dengan kedalaman ilmu agama dan kepemimpinan spiritualnya. Beliau sendiri merupakan mantan Ketua Front Pembela Islam, FPI Banten, sebelum organisasi tersebut dibubarkan pada akhir tahun 2020 lalu, yang kemudian terpilih menjadi Imam Besar alias Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, FPI versi baru, pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 silam, menggantikan posisi Imam Besar FPI sebelumnya, yaitu Habib Rizik Syihab. Mengutip dari berbagai sumber yang ada, dikatakan jika Abuya Qurtubi ini lahir pada sekitar tahun 1968. Sumber lainnya mengatakan, jika beliau ini lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1971, di Kampung Banjar Pangingan, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak usia dini, Abuya Qurtubi Jailani sudah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, seorang ulama terkemuka di wilayah Banten. Kemudian beliau melanjutkan pendalaman ilmu agama dengan berguru kepada beberapa ulama besar, diantaranya seperti kepada Abuya Dimyati Cidau Pandeglang, Abuya Yusuf Caringin Banten, Pangersa Mama Ansyadili Ciberem Sukabumi, serta yang lainnya. Dan berkat bimbingan para guru tersebut, akhirnya Abuya Qurtubi Jailani mampu menguasai berbagai disiplin ilmu agama, termasuk fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Tercatat, jika semasa mudanya, beliau sempat menimba ilmu kepada 15 orang ulama, selama hampir 10 tahun lamanya. Selain menjadi imam besar FPI, Abuya Qurtubi ini merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah, yang berada di Kampung Banjar Pangingan, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Sosok Abuya Qurtubi Jailani ini, namanya semakin dikenal oleh masyarakat muslim tanah air, pasca beliau ikut terlibat dalam masalah polemik nasab habaib, yang mana beliau menjadi salah satu tokoh terdepan yang membela nasab para habaib. Bahkan, beliau sendiri sampai turun tangan langsung, menjadi pembicara dalam acara diskusi perihal polemik nasab habaib, yang waktu itu diselenggarakan oleh pihak Kesultanan Banten. Sayangnya, sang tokoh utama pembuat tesis pembatalan nasab para habaib, yaitu Kiai Imaduddin, saat itu tidak datang dalam acara diskusi ilmiah tersebut. Entah karena takut kalah debat atau apa, intinya Kiai Imad ini tidak datang di acara diskusi tersebut, dengan banyak alasan dan dalih. Hingga kini, polemik masalah nasab masih terus bergulir, dan semakin semrawut juga memanas, bahkan sampai melibatkan banyak pihak. Dari mulai pedangdut, purnawirawan, politikus, hingga masyarakat biasa, ikut terlibat dalam polemik masalah nasab habaib ini. Masyarakat muslim tanah air pun, akhirnya terbelah menjadi dua kubu. Ada yang pro dan membela para habaib, namun tak sedikit juga yang kontra dan antipati terhadap para habaib. Hal ini kemudian memicu dan menimbulkan gesekan di antara masyarakat muslim tanah air. Di mana di antara dua kubu ini, baik yang pro maupun yang kontra, kerap terlibat saling serang dan saling hujat, bahkan, tak jarang nyaris menimbulkan kontak fisik di antara kedua kubu. Seperti kejadian yang belum lama ini terjadi, yang dialami oleh Kiai Imad, saat sedang ceramah di Cianjur, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Al-Islami, atau Pondok Pesantren Cicantuk, yang mana ada sekelompok massa yang melakukan intimidasi dan persekusi terhadap Kiai Imad, yang akhirnya nyaris saja menimbulkan kontak fisik dan baku hantam. Pun dengan Habib Syekh, beliau juga sempat mengalami aksi pemboikotan dan penolakan, yang dilakukan oleh ormas yang antipati terhadap para habaib, yang diketuai oleh Gus Abbas Buntet Cirebon, yaitu Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, alias PWILS, saat beliau hendak mengisi acara sholawatan di daerah Banyuwangi, pada malam tahun baru lalu. Sebuah hal yang sangat miris sekali, umat Islam tanah air yang harusnya bersatu dan menjaga ukhuwah Islamiyah, ini malah gampang diadu domba dan dipecah belah, bahkan sampai saling gontok-gontokan dan saling serang satu sama lain, sungguh memalukan sekali. Mau sampai kapan kalian diadu domba seperti ini wahai saudara muslimku, sampai kapan? Itulah sepenggal biografi ringkas mengenai sosok Abuya Qurtubi Jailani, sang imam besar sekaligus singa FPI yang baru. Wallahu alam, meskipun ulasannya mungkin terkesan agak kesana kemari, dan melebar kemana-mana, Mimin berharap, semoga videonya bermanfaat, dan buat yang sudah nonton video ini, Mimin ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.